abiotik itu apa aja sih? Abiotik artinya tidak hidup, biotik itu artinya hidup. Ya. Nah, itu setahu saya. Contoh-contohnya? Kalau biotik Ya, baik Ibu-Ibu, terima kasih nih untuk kegiatan waktunya hari ini boleh ketemu sama saya sebentar. Saya mau mengadakan diskusi dengan Ibu-Ibu mengenai aset atau kekuatan dan modal yang ada di sekolah kita. Kira-kira modal yang nanti kita akan bahas ini bisa menjadi kekuatan untuk sekolah kita dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran kita, membuat sekolah kita juga semakin unggul. Kira-kira dari hal ini bisa membuat pandangan-pandangan lagi pada kita untuk mengadakan program ke depannya, sehingga membuat kegiatan pembelajaran anak-anak dan di sekolah kita itu semakin aktif. Kemudian
tentu saja kita membuat pembelajaran ini memerdekakan anak. Baik Ibu-Ibu, saya akan presentasikan sebentar nih untuk 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita kira-kira yang seperti apa gitu ya. Pertama, punya bayangan mengenai aset modal manusia. Kemudian yang kedua, aset sosial. Untuk yang modal manusia dulu deh. Kira-kira menurut pandangan Bu Nengsi, aset modal manusia di sekolah kita itu seperti apa? Aset modal manusia berarti dari gurunya dan ini kan ke peserta didiknya. Kalau gurunya alhamdulillah kan dari sini udah PGSD S1 semua. Tapi rata-rata peserta didik di SDN kelas 3 ini pendidikan orang tuanya tidak merata. Jadi ada yang orang tuanya kurang berpendidikan, jadi mempengaruhi ke anaknya tersendiri. Jadi pola asuh orang tua ke anak mempengaruhi dia di sekolahnya. Ada yang rajin, ada yang malas, itu mempengaruhi pola didik dari rumah. Oh iya, berarti Jadinya berkaitan ya. berkaitan. Jadinya kita ibaratnya gurunya udah siap memberikan pemateri, tapi anak didiknya tidak siap. Jadi kita harus bekerja sama antara guru, murid, orang tua. Jadi lingkungan ini tidak boleh nggak boleh kuat guru aja, nggak boleh kuat dari siswa aja. Jadi tiga-tiganya harus kuat. Oh iya, berarti kalau untuk aset manusia yang di sekolah kita berarti bisa dikatakan belum bagus banget ya. Belum. Walaupun misalnya ada perbedaan atau setiap itu, tapi yang tentunya bahwa dari sekolah, dari guru dan dari lingkungan rumah juga bisa harus berkolaborasi ya. Nah, mungkin dari 7 aset yang sudah kita bahas, semuanya itu kita sudah sepakat untuk hal yang seperti ini. Kemudian untuk hari ini mungkin saya bisa bersama-sama dengan Ibu memetakan aset atau modal di sekolah kita melalui kegiatan kesempatan di waktu yang. Saya mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan pemetaan aset yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi gambaran untuk kita melaksanakan program ke depannya. Baik, terima kasih Bu ya semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran hari ini. Saya mau sekolah kita. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sekolah itu adalah sebagai suatu biotik. Itu apa aja sih? Biotik artinya tidak hidup, biotik itu artinya hidup. Ya. Nah, itu setahu saya. Contoh-contohnya? Kalau biotik itu kayak guru, kepala sekolah, terus komite, dan yang lain. Kalau abiotik itu yang berhubungan dengan keuangan, sarana prasarana, penunjang sekolah, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Iya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Benar. Unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik itu memang tadi terdiri dari murid, guru, tenaga pendidikan, komite, pengawas sekolah, yang wali murid. Kemudian unsur abiotik seperti yang tadi Pak Dwi bilang. Kemudian kita sebenarnya punya aset yang ada di sekolah. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, kemudian modal finansial. Ya. Peta sumber daya aset yang ada di Cisalah Pasar 3. Nah, ini dia. Modal manusia. Modal manusia. Kita sadar ya, semua guru di sini sudah S1 dan ada juga yang sudah S2. Kemudian kita juga punya stakeholder pendidikan, ada komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat. Ini sebenarnya untuk diintegrasikan
mengindikasikannya bahwa sekolah kita punya guru yang sudah cakap dengan IT. Sekolah kita punya guru yang bisa menyajikan pembelajaran berbasis digital. Oke. Untuk modal sosial, di sini kita berhubungan dengan kegiatan sosial kita dalam lingkungan kita di dalam, kemudian dengan lingkungan kita di luar, dan kita juga melaksanakan kegiatan dengan puskesmas, kemudian ada polisi yang suka datang ke sekolah kita, kunjungan ya. Ya, mungkin mereka maksudnya adalah kunjungan itu bukan sekedar kunjungan, tapi memang ada kegiatan rutin tentang penyuluhan kesehatan atau tentang kegiatan-kegiatan keamanan yang bisa dikerjasamakan dengan sekolah. Itu modal sosial kita juga. Kemudian modal politik. Modal politik ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Baik, kita lanjutkan untuk modal fisik. Modal fisik di SD Desa Pasar 3, seperti yang Bapak Ibu ketahui dan lihat, kemudian kita sudah diskusi yang kemarin, bahwa modal fisik yang kita lihat ini adalah modal aset yang sebenarnya identifikasinya adalah pertama, tanah dan bangunan, di mana kita punya ruang kepala sekolah, ruang kelas, kantor, kantin, perpustakaan. Sedangkan infrastruktur di sini ada jaringan internet ya, seperti Pak Luhut bilang kemarin, jaringan internetnya kita sudah kuat. Kemudian ada alat peraga, kemudian ada komputer, kita punya laptop banyak sekali ya. Terus alat peraga olahraga, Pak Yana bilang alat peraga olahraga kita sudah cukup lah. Kemudian untuk lapangan olahraga juga kita memang menggunakan fasilitas itu. Jadi tanah dan bangunan ini kita bisa katakan sebagai tempat untuk berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan ini infrastruktur, ini adalah peran penting juga di mana bisa menunjang kegiatan pelaksanaan pembelajaran untuk di sekolah kita. Kemudian modal lingkungan alam. Oke, modal lingkungan alam. Kemarin Bu Ningsi bilang bahwa kegiatan di sini adalah identifikasinya sekolah kita sudah memiliki lingkungan yang asri, sudah banyak pohon, kemudian sudah memiliki cukup udara segar lah ya. Lalu air kita jernih sekali. Nah, kita beruntung ada di lokasi sekolah yang gampang diakses, strategis lah. Walaupun masih banyak yang jalan kaki, tapi lebih mudah untuk perjalanan kita dari rumah ke sekolah itu gampang diakses ya. Kemudian untuk tamu juga gampang. Di sini lingkungan alam itu sebenarnya bisa menjadi sumber belajar untuk kita. Contohnya seperti yang Bu Ningsi bilang kemarin, sekolah kita banyak pohon. Pohon itu bisa kita jadikan sumber belajar. Kita punya lapangan, kita punya halaman. Halaman itu kita bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain. Misalnya di apotek hidup di depan kelas, kemudian pohon-pohon kita jadikan sumber belajar untuk anak-anak mengenai kegiatan-kegiatan alam misalnya. Lalu yang terakhir adalah modal finansial. Ya, modal finansial ini seperti yang Bu Yuli bilang kemarin bahwa aset kita yang besar juga ada di anggaran sekolah, yaitu dana BOS, kemudian APBD, lalu sebenarnya ada juga dana fisik ya. Dana fisik itu pembangunan kita yang mau kita perbaiki misalnya. Oke. Jadi dana pendidikan yang bersumber dari anggaran sekolah atau APBD juga bisa itu digunakan untuk operasional kegiatan sekolah kita. Jadi sebenarnya kita punya aset yang banyak. Tadi asetnya sekolah kita adalah semuanya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama atau budaya, kemudian modal finansial. Nah, yang jadi bahan diskusi kita hari ini adalah kira-kira dari 7 aset itu kekuatan apa yang paling besar yang ada di sekolah kita? Apakah Pak Dik? Gimana Pak Dik? Kalau menurut saya SDM. SDM. Manusia. Terus? Yang paling kuat, kalau paling itu satu. Iya, paling kuat karena tadi kan Pak Dik bilang terdiri dari ada guru, sekolah. Ya, konsolidasi antara itu semua, guru, sekolah, kepala sekolah. Kira-kira dari 7 aset itu yang mana yang paling terbesar? Ya, menurut saya yang kekuatan terbesar adalah modal manusia, yakni yang terdiri dari guru yang sudah tersertifikasi 60% lebih, terus guru yang sudah S1 dan kepala sekolah serta siswa, dan tidak boleh dilupakan juga masyarakat
terus orang tua murid serta komite. Nah, yang menjadikan kuat adalah kerjasama yang rapi antar setiap instansi itu. Maksudnya setiap apa namanya itu? Setiap golongan tersebut. Jadi guru, kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Gitu, menurut saya. Menurut saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Ya, benar. Aset sekolah kita yang paling besar bisa dikatakan manusia. Mungkin ada lagi tanggapan, mungkin ada lagi tanggapan yang lain. Mayana, boleh sih aset yang paling besar di sekolah kita? Sepakat ya? Aset di sekolah kita yang paling besar adalah modal manusia. Oke, sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Oke, ya terima kasih. Jadi modal yang terbesar di sekolah kita SD Nusantara Satria adalah kekuatan yang paling besar adalah modal manusia. Nah, yang terakhir nih, kira-kira dari aset sekolah kita yang paling besar menjadi kekuatan kita adalah modal manusia. Kira-kira mau diapain nih untuk modal manusia supaya sekolah kita semakin meningkat? Karena kita jangan lagi belajar sama yang kelemahan kita, tapi kita ambil yang keunggulan kita. Aset sekolah bisa kita manfaatkan dari modal manusia, kira-kira gimana? Bapak Ibu, apakah ada bayangan? Diberdayakan kalau kasar ya, diberdayakan, Dilatih, terus pelatihan, oke. Terus apa lagi? Memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan. Sip.